Berbicara tentang inovasi penyelenggaraan pendidik di era digital seperti ini, hal ini dimulai dari adanya pandemi COVID-19. Ini merupakan inovasi pendidikan yang sangat kreatif, di mana kegiatan belajar mengajar yang seharusnya dilaksanakan secara saling bertemu ataukah di ruang kelas dan tempat belajar manapun, sekarang digantikan dengan sebutan daring, yaitu kegiatan pembelajaran melalui media elektronik. Disinilah pentingnya orang tua, guru, dan murid bersinergi untuk mengoptimalkan pembelajaran. Murid bisa belajar secara daring dengan pendampingan guru, sementara orang tua bisa membantu memonitor perkembangan belajar anak. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online. Walau begitu, inovasi tidak selalu alias ada aja kendalanya. Mulai dari guru maupun orang tua yang gagap teknologi, sampai dengan kesenjangan akses internet dan terbatasnya media belajar. Meskipun sudah berjalan lama, tetapi kegiatan pembelajaran daring sebagai pembelajaran di masa pandemi rupanya masih memicu pro kontra dari banyak pihak. Biasanya pro dan kontra tersebut putih. Pembelajaran daring dinilai kurang efektif dan efisien. Ketidakmerataan akses di berbagai daerah yang mana seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan dalam mengakses jaringan. Kesulitan dalam mengakses jaringan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama dikala dilaksanakannya kelas online. Di samping itu juga ada sisi positifnya, ialah peserta didik mendapat kesempatan untuk membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring itu memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. Peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 karena pembelajaran dilaksanakan jauh dari kontak fisik. Kemudian ada lagi, jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka mereka juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Perkembangan iptek dan seni ini mempengaruhi pendidikan misalnya. Dengan kembali teks, sekarang pendidikan dituntut untuk melahirkan tamatan yang siap pakai sesuai dengan perkembangan iptek sekarang. Pendidikan dituntut untuk melahirkan tamatan yang sepakai sesuai dengan perkembangan iptek tersebut. Tetapi di sisi lain, dengan perkembangan iptek, anak juga bisa lalai dalam belajar, misalnya akibat film. Yang kedua ialah laju pertumbuhan penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk, maka pendidikan harus menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana agar mutu lulusan pendidikan bisa menjadi baik. Tetapi karena anggaran untuk pendidikan yang disediakan oleh negara sangat terbatas, maka kerap kali ini menimbulkan masalah akibat terbatasnya sarana. Aspirasi masyarakat. Dalam suatu lembaga pendidikan, aspirasi
keterbelakangan budaya dan sarana. Hal ini biasanya terjadi pada daerah terpencil yang jauh dari daerah perkotaan. Masyarakat ini biasanya menolak lain yang masuk ke dalam kebudayaannya karena khawatir akan merusak sendi kehidupan masyarakat. Kemudian yang terakhir, adapun pengaruh media sosial terhadap perkembangan pendidikan di era seperti ini. Yang pertama ialah mengurangi waktu belajar karena keasyikan dan fokus di media sosial daripada belajarnya. Yang kedua, merusak moral pelajar karena sifat anak-anak atau remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau melihat gambar porno orang lain dengan mudah. Ketiga, mengganggu kesehatan peserta didik, khususnya kesehatan mata yang terlalu lama menatap layar handphone atau PC untuk mengakses media sosial. Yang keempat, mengakibatkan kecanduan apabila mereka bosan akan terbiasa untuk terus mengakses media sosial. Yang kelima, peserta didik akan terus-terusan berada di depan layar ketimbang bermain dan bersosial langsung dengan orang lain, yang mengakibatkan jiwa sosial peserta didik berkurang. Kemudian yang terakhir ialah penanggulangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah tadi. Yang pertama ialah penunjang sesuai dengan kemajuan iptek. Yang kedua, menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB dan memperbaiki penyebaran penduduk dengan program transmigrasi. Yang ketiga, membangun sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, membuka jalur transportasi pada daerah-daerah terpencil dan melakukan pendekatan pada suku-suku primitif agar mereka mau untuk menyerahkan